Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Nasution. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih yang menjelaskan bahaya itu harus dihilangkan. Jadi langsung saja, di sini saya akan menjelaskan kaidah-kaidah fikih. Kaidah tersebut bahaya itu harus dihilangkan. Jadi pengertian kaidah ad-dararu yujalu. Arti dari kaidah ad-dararu yujalu adalah kemudaratan atau kesulitan harus dihilangkan. Jadi konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idrar atau tindak menyakiti baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau menyakiti pada orang lain. Namun darar kemudaratan secara etimologi adalah berasal dari kalimat ad-darar yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Menurut para ulama, beberapa pengertian darar diantaranya adalah: yang pertama, darar ialah posisi seseorang pada suatu batas di mana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati atau nyaris mati. Hal seperti ini memperbolehkan ia melanggarkan sesuatu yang diharamkan dengan batas tertentu. Yang kedua, menurut Abu Bakar Al-Jassas mengatakan makna darar di sini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan. Yang ketiga, menurut ad-dardiri, darar ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Yang keempat, menurut sebagian ulama dari mazhab Maliki, darar ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Sumber kaidah ad-dararu yujalu. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga, Quran Al-Qasah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu atau kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Cabang yang selanjutnya, cabang-cabang ad-dararu yujalu. Kaidah pertama, kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Kaidah ini semakna dengan kaidah kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sebanding. Maksud kaidah ini adalah kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudaratan lain yang sebanding keadaannya. Contohnya, seorang debitor tidak mau membayar hutangnya padahal waktu pembayaran sudah habis. Maka dalam hal ini tidak boleh kreditor mencuri barang debitor sebagai pelunasan terhadap utangnya.
Yang kedua, contohnya seorang dokter tidak boleh melakukan donor darah satu orang ke orang lain jika hal itu menyebabkan si pendonor menderita sakit lebih parah dari yang menerima donor. Selanjutnya kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena darar adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya. Bukan selain ini, dalam kaitan Dr. Wahba Az-Juwaili membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan 5 klasifikasi, yaitu yang pertama, darar, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia. Bila tidak dilaksanakan, maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang seperti memakai pakaian sutra bagi laki-laki yang telanjang dan sebagainya. Yang kedua, hajat, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang bila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seorang laki-laki yang tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan berbuka dengan makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Yang ketiga, manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena semua hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan makanan pokok seperti beras, ikan, sayur-sayuran, lauk pauk dan sebagainya. Yang keempat, jena, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika. Yang kelima, futhul, yaitu kepentingan manusia hanya sekadar untuk berlebih-lebihan yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikarenakan hukum saddu az-zariyah, yakni menutup segala kemungkinan yang mendatangkan mafsadah. Kaidah yang kedua, kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Dasar nas dari kaidah di atas adalah firman Allah surat Al-An'am ayat 119. Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 173, maka barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya serta tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Melihat ayat di atas, tidak semua keterpaksaan itu memperbolehkan yang haram. Namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tidak ada jalan lain kecuali hanya melakukan itu. Dalam kondisi ini maka yang haram dapat diperbolehkan memakainya. Contohnya, seseorang di hutan tiada menemukan makanan sama sekali kecuali babi hutan, dan bila ia tidak memakannya dia akan mati. Maka babi hutan itu dapat dimakan sebatas keperluannya saja. Yang kedua, kebolehan mengucap kata kufur karena dia terpaksa. Kaidah ketiga, apa yang diperbolehkan karena adanya kemudaratan diukur menurut kadar kemudaratan. Contoh kaidah tersebut, kebolehan memakan bangkai bagi seseorang hanya sekadar dalam ukuran untuk mempertahankan hidup, tidak boleh melebihi. Contoh yang kedua, sulitnya sholat Jumat untuk dilakukan pada satu tempat, maka sholat Jumat boleh dilaksanakan pada 2 tempat. Ketika 2 tempat sudah dianggap cukup, maka tidak diperbolehkan dilakukan pada 3 tempat. Kaidah keempat, yaitu menolak mafsadah atau kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Contoh kaidah tersebut, berkumur dan menghisap air ke dalam hidung ketika berwudu merupakan suatu yang disunatkan
disunahkan namun dimakruhkan bagi orang yang berpuasa karena untuk menjaga masuknya air yang dapat membatalkan puasanya. Yang contoh kedua, seorang diperintahkan sholat dalam keadaan berdiri namun ia tidak mampu melaksanakannya, maka sholat itu dapat dikerjakan dengan cara duduk atau berbaring. Yang contoh ketiga, meminum khamar. Di samping ada mudaratnya, merusak akal dan mengambil-ambilkan uang, sedangkan manfaatnya untuk menguatkan badan. Walaupun demikian, maka yang dimenangkan adalah menolak kerusakannya. Kaidah kelima, jika ada dua kemudaratan yang bertentangan, maka diambil kemudaratan yang paling besar. Maksudnya apabila ada dua mafsadah bertentangan, maka perhatian mana yang lebih besar madaratnya dengan memilih yang lebih ringan mahadatnya. Untuk kaidah tersebut diperbolehkan mengadakan pembedaan perut wanita yang mati jika dimungkinkan bayi yang dikandungnya dapat diselamatkan. Yang kedua, diperbolehkan sholat dengan bugil jika tidak ada alat penutup sama sekali. Simpulan dari materi tersebut bahwa permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari ragam macamnya. Tentunya ini mengharuskan agar supaya didapati jalan keluar terhadap jalan penyelesaiannya, maka disusunlah suatu kaidah secara umum yang diikuti cabang-cabang secara lebih mendetail terkait permasalahan yang sesuai dengan kaidah tersebut. Adanya kaidah ini tentunya sangat membantu dan memudahkan terhadap pemecahan permasalahan yang muncul di tengah-tengah kehidupan. Maka hendaklah seseorang muslim memahami secara baik tentang konsep disiplin ilmu ini, karenanya merupakan asas dalam pembentukan hukum Islam. Masih jarang di antara kaum muslim yang memahami secara baik tentang pedoman penyelesaian hukum Islam. Menjadi kewajiban sebagai seorang muslim untuk lebih memahami dan menyikapi persoalan hukum dalam Islam, karena proses kehidupan tidak terlepas dari kegiatan hukum. Terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.